Baik, selamat malam teman-teman, rekan-rekan sekalian. Cek 1 2 3. Cek cek. Cek 1 2 3. Suara saya terdengar tidak? Selamat malam, Mbak Karisma, Mbak Ani, Mbak Devina, Mbak Meme. Dengar suara saya? Oke, dengar ya. Oke, selamat malam. Malam ini sebenarnya harusnya jadwalnya bahasa Inggris ya. Betul? Ya, coba sekarang. Sekarang bagus nggak suaranya? Oke. Oke. Ini cuman berempat ya? Atau total berapa ya? Teman-teman yang belum masuk, silakan masuk langsung. Baik, kita tunggu teman-teman dulu atau bagaimana enaknya? Kita cek suara dulu ya. Oke, cek suara, cek sound, cek kamera. Baik. Oke, kita tunggu dulu. Halo. Webcamnya bagus nggak? Gambarnya. Oke, cuman cek aja ya. Saya matiin lagi. Baik, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya, sejenak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang telat silakan masuk saja, nyusul. Kita baru mulai kelasnya. Sebenarnya bukan kelas yang saya ampu ya. Hanya saja saya di sini bertugas sebagai akademik untuk mengatur jalannya belajar mengajar ya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Riona Ihsan Media. Baik, cek 1 2 3. Nama saya Riona Ihsan Media. Oke. Teman-teman nanti bisa panggil saya Rio. Cukup Rio saja. Nah, di sini saya lahir di Cirebon 27 tahun yang lalu. Ada yang dari Cirebon? Saat ini saya tinggal di Taipei. Ini nomor handphone saya, ini alamat email saya. Ya, Cilacap. Oke, Cilacap. Saya bertugas di
Politeknik Bandung, Politeknik Manufaktur Bandung. Dan kebetulan juga saya kenal di Politeknik Cilacap. Saya juga punya teman di sana, di Politeknik Cilacap juga. Jadi pada malam hari ini saya bertugas sebagai guru pengganti sementara. Tutor pengganti sementara ya. Sebentar. Sinyalnya bagus. Cek. 1, 2, 3. Oke. Kita dengar ya. Gimana nih enaknya? Saya baru bagi rekan-rekan atau teman-teman yang baru datang, sekali lagi perkenalkan, nama saya Riona Ihsan Media. Teman-teman bisa panggil saya Rio. Tepat tanggal lahir saya 27 tahun yang lalu di Cirebon. Kemudian alamat sekarang saya tinggal di Taipei, di dormitory kampus. Ini nomor handphone saya, kemudian ini alamat email saya. Baik, nanti teman-temannya atau rekan-rekan yang tiba-tiba hilang suaranya, tiba-tiba sinyalnya hilang, teman-teman sebenarnya tidak usah khawatir karena pada saat pengajaran, tutor masing-masing yang megang pelajaran tersebut akan merekam segala aktivitas, segala kegiatan yang ada, yang pokoknya kegiatan, aktivitas, belajar mengajar, seperti itu. Jadi apabila misalkan di tengah-tengah terputus koneksinya ataupun hilang sinyalnya, itu teman-teman tidak usah khawatir mengenai itu karena akan di-upload kembali rekamannya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti rekamannya, lihat ulang rekamannya. Baik, untuk perkenalan saya rasa sekian. Kita coba masuk ke silabus ya. Atau saya tanya nanti satu-satu aja dulu. Mbak Karisma, Mbak Ani, Mbak Devina, Mbak Meme, Mbak Ratna, Mbak Faridatus, Mbak Cahaya, Mbak Duwik. Ada yang ingin komentar, ingin berbagi informasi seperti itu? Baik, sebelumnya ini pertemuan yang keberapa ya? Halo, tes. Cek 1, cek. Masih pertama. Dua kali ya. Saya coba ingin mengenal lebih dekat. Dahulu teman-teman. Mulai dari Mbak Meme. Coba Mbak Meme. Mana Mbak Meme? Mana suaranya? Atau mana Mbak Meme?
Saya mulai dengan Mbak Meme. Mbak Meme dari mana? Atau Mbak Karisma? Mbak Karisma Zaila. Mbak Karisma Zaila. Halo. Coba saya buka ya webcamnya ya. Error ya. Bunga mawar tuh, itu baru datang. Memang sepertinya error. Ya, halo Mbak Karisma. Selamat malam. Ya, dengar ya suara saya ya. Oke, teman-teman bisa lihat Mbak Karisma nggak? Oh enggak ya. Berarti hanya ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, salam kenal Mbak Karisma. Ini Mbak Karisma dari mana ya? Oh iya, sekarang di Taiwannya tinggal di mana? Oh, Cilong ya. Iya, iya, iya. Ke arah pantai itu ya. Oke, Mbak. Iya, iya, iya. Oke, Mbak Karisma, nanti untuk selanjutnya nanti dengan tutor bahasa Inggris ya semuanya. Oke, selamat belajar. Saya tutup lagi ya. Nanti giliran dengan yang lain. Ya, selamat belajar. Coba sekarang Mbak Ani. Mbak Ani di sana. Ya. Selamat malam Mbak Ani. Ya, kelihatan. Iya, nggak apa-apa. Selamat malam Mbak Ani. Ya, selamat malam. Oh iya, ayo, halo, selamat malam. Dengar Mbak? Oke. Mbak Ani dari mana Mbak Ani? Oke, mungkin koneksinya ya Mbak. Iya, iya. Oke, silakan. Oke, oke. Selamat belajar ya Mbak Ani. Salam kenal. Tetap semangat ya. Tetap semangat belajarnya. Oke. Sekarang coba Mbak Devina. Halo Mbak Devina. Halo Mbak Devina. Ya, selamat malam Mbak Devina. Oke, Mbak Devina tinggal di mana? Simbu. Oke. Jelas ya suaranya ya? Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, nanti bincang-bincang lagi. Kita hanya perkenalan saja malam ini sambil memperkenalkan silabus juga ya. Oke. Oke. Baik, perkenalkan saya juga bisa panggil Rio saja. Ya, oke.
Baik, Mbak Devina. Selamat mengikuti pelajaran ya nanti ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat untuk belajar. Oke. Baik. Terima kasih. Oke. Sekarang Mbak Meme. Mbak Meme. Baik, Mbak Meme. Suaranya bisa jelas. Kedengaran suara saya, Mbak? Halo, Mbak Meme. Iya, selamat malam. Bisa dengar ya suaranya ya? Saya cek sound saja. Saya cek terlebih dahulu. Oke, halo. Oke, terjadi gangguan. Kita lewat dulu ya, Mbak Meme. Selanjutnya dengan Mbak Ratna. Selamat malam, Mbak Ratna. Halo, selamat malam, Mbak Ratna. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud untuk apa ya, memperlihatkan, tetapi di sini hanya ingin perkenalan gitu, mengecek webcam dan mikrofon, suara dan gambar itu berjalan dengan lancar untuk nantinya untuk kegiatan belajar mengajar nantinya gitu ya. Oke, Mbak Meme, iya tadi. Ya udah nggak apa-apa. Oh, Mbak Ratna, Mbak Ratna belum jawab. Coba persilakan Mbak Faridatus. Ya, selamat malam Mbak Faridatus. Farida, Mbak Farida. Ya, Mbak Farida, selamat malam. Ya, ya. Saya kelihatan jelas. Ya, jelas suaranya terdengar nggak, Pak? Ya, oke, oke. Ya, halo. Ya, bisa. Bisa. Ya udah, tetap semangat belajar ya. Ya udah. Ya, terima kasih ya, Mbak. Ya, oke. Sekarang coba dengan Mbak Cahaya. Mbak Cahaya, Mbak Aini. Mbak Aini, selamat malam Mbak Aini. Halo. Oke, Mbak Aini ada di mana ini tinggalnya? Oh, lumayan jauh ya, selatan ya. Oke, baik Mbak Mbak Aini, selamat belajar ya. Tetap semangat mengikuti mengejar paket ini. Oke ya, Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Oke, sekarang Mbak Dwi. Mbak Dwi, Mbak Dwi Aryani. Oke, Mbak Dwi Aryani, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Dwi. Ya, silakan Mbak Dwi ya, Mbak Dwi.
Oh, tahan. Oke. Oke. Baik, selamat belajar ya, Mbak. Terus semangat. Oke. Sekarang Mbak Bunga Mawar. Halo, Pak Bunga. Pak Bunga lagi sibuk kelihatannya. Halo ya, Mbak Bunga, silakan perkenalan. Ya, halo, dengar, dengar. Silakan perkenalan, Mbak. Ya, ya, dekat, dekat, dekat banget. Oke, baik. Sudah, selamat. Oke, selamat belajar ya. Waalaikumsalam. Silakan ikuti pelajarannya. Oke, wah, pengalamannya luar biasa ya. Kita berinteraksi melalui streaming di kelas ini, kelas kelas B ya, untuk program kesetaraan paket C, kelas B. Baik, ada yang di Taipei, ada yang di New Taipei, bahkan ada yang di Chiai itu ya. Luar biasa sekali. Effortnya, usaha mbak-mbak sekalian patut saya acungi jempol, karena memang untuk belajar itu dibutuhkan semangat yang tinggi. Apapun kondisinya, yang penting kita punya semangat. Tidak ada kata dia lebih pintar, saya lebih tidak bisa dalam hal ini, dalam hal itu. Tapi begitu ada rasa semangat, oh ya di Taichung juga ya Mbak Ratna, maaf, oke Mbak Taichung. Begitu ada dengan rasa semangat yang tinggi, itu insya Allah segala sesuatunya akan mudah, segala sesuatunya akan ringan, seperti itu. Tetap semangat ya, sampai nanti kalian menghadapi ujian nasional. Mudah-mudahan bisa terjaga semangatnya sampai akhir gitu ya. Baik, seperti itu Mbak. Oke, untuk melancarkan, maksudnya meningkatkan konektivitas, ada baiknya nanti selanjutnya webcam kita matikan saja, jadi hanya suara saja seperti itu ya. Jadi itu juga menghemat kuota mbak-mbak sekalian juga gitu. Oke, baik. Oke, mbak-mbak bisa lihat di samping ini ada gambar Developing English Competencies. Bisa lihat gambarnya. Kita mulai ke materi sedikit ya, mengenai silabus. Apa itu silabus? Silabus adalah rencana pengajaran untuk satu semester ke depannya. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk SMA atau paket C ini, teman-teman sudah bisa memiliki bukunya, buku elektroniknya atau PDF ini itu bisa didapatkan di grup Facebook dengan cara klik files, kemudian download bukunya. UN bahasa Inggris, nah kalau nggak salah seperti itu. Oke, Mbak sudah download? Sudah download filenya? Oh ya, sudah. Oke, bagus. Jadi nanti ke depannya tutor akan memberikan materi sesuai dengan buku
yang telah Mbak download. Seperti itu ya. Oke. Baik, untuk materi kelas SMA, kelas 10, itu kita ada beberapa chapter, beberapa bagian. Kalau buku cetak, itu harusnya ada buku lembar latihan siswa. Latihan kompetensi siswa biasanya. Nanti itu akan diberikan Pak Bambang ya. Akan diberikan langsung oleh Pak Bambang gitu, kalau nggak salah. Cuman untuk buku ini saya kurang tahu, Mbak. Hanya saja untuk buku latihan sepertinya ada, sepertinya ya. Nanti silakan konfirmasi lagi dengan Pak Bambang ya. Oke. Apakah sudah dibaca, teman-teman? Sudah membacanya 1 atau 2 lembar mengenai bukunya? Ada komentar? Baik, saya ingin tahu Mbak di sini setelah lulus SMP itu ada jeda berapa tahun ya? Ada 5 tahun, 6 tahun, seperti itu. Jadi kita merefresh kembali, mengulang kembali pelajaran SMA. Wah, 11 tahun, ada yang 11 tahun ya. Beraneka ragam ya. Luar biasa. SMP-nya tahun 2004 ya lulusnya, oke. Ya, rata-rata 12 tahun, 11, 12 ya rata-rata seperti itu. Baik, untuk isi dari bukunya itu membahas chapter 1 sampai dengan chapter 6. Bisa dilihat nanti bukunya ya, sekalian dilihat juga. Apabila tulisan di sini kurang jelas, Mbak bisa lihat pada bukunya langsung, pada file Mbak yang sudah download ya. Baik, untuk chapter pertama itu akan membahas mengenai It's nice to see you. Nah, sebentar. Sebelum masuk ke silabus, kira-kira teman-teman enaknya hari ini, malam ini, pertemuan ini langsung ke silabus atau kita cerita dulu? Oke, cerita dulu. Suka cerita. Silabus itu rencana belajar. Rencana belajar. Daftar rencana belajar untuk 1 semester ke depan. Nah, itu silabus semester ini gitu ya. Baik, ceritanya gini. Ini cerita saya dulu ya. Cerita saya. Kebetulan saya di sini adalah yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi akademik pada pendidikan kesetaraan paket B dan paket C. Nah, paket B sendiri itu ada 2 kelas, seperti halnya paket C ya, yang sekarang ya. Mungkin kelas A yang sekarang itu sedang diajar Pak Adi, matematika. Nah, kebetulan untuk yang kelas B, itu guru bahasa Inggrisnya, Ibu Eli ya, itu belum sempat masuk minggu ini. Minggu depan baru masuk. Sebenarnya kegiatan
akademik itu efektifnya minggu depan ya Mbak. Jadi minggu ini kita agendakan hanya perkenalan saja terlebih dahulu, mata pelajarannya, dan perkenalan isi dari mata pelajaran yang tersebut. Baik, tanya jawab dulu, biar saat belajar sudah mengerti sedikit. Oke, mau nanya apa? Nanti saya jawab. Saya juga mengampu bahasa Inggris di paket B ya. Saya paket B ngajar bahasa Inggris juga. Tapi belum yang untuk di paket C. Saya terlalu padat jadwalnya. Ini pun saya hanya bisa 1 jam, Mbak. Dari setengah 9 ke setengah 10 seperti itu. Baik, silakan tanya jawab terlebih dahulu deh. Mau nanya apa? Silakan tanya. Halo. Ini koneksinya terganggu atau gimana ya? Ya udah, kalau belum tahu pelajaran SMA, alangkah lebih baiknya kita bahas chapter dulu ya. Bahas chapter. Oke. Bahas chapter baru nanti ada pertanyaan. Tapi ini bagus nih. Ini bagus. Ada yang nanya katanya Mbak Devina ini. Mbak Devina aja ya. Saya panggil di nama dari Wiziknya aja ya. Mbak Devina. Oke, bagaimana rahasianya biar cepat bisa bahasa Inggris? Nah, bahasa Inggrisnya bisanya apa dulu? Mau bisa percakapan, mau bisa nulis, atau mau bisa bicara? Ulangi, mau bisa bicara, percakapan, bisa nulis, baca dan tulis ya, hanya baca dan tulis. Rahasianya adalah sering dipakai. Sering dipakai rahasianya. Contohnya, sebenarnya bahasa Inggris yang paling mudah itu ketika kita meniru bahasa orang lain. Percakapan. Ya, conversation. Mbak suka nonton film kan? Nah, ketika kita nonton film, coba nanti subtitlenya itu di disable. Jangan pakai subtitle dulu. Nah, kira-kira mengerti nggak maksud dari percakapan yang di film tersebut? Tentunya filmnya yang berbahasa Inggris ya, jangan bahasa Korea, jangan film Korea, jangan film Jepang. Itu beda lagi. Nah, itu lebih bagus. Lebih mudah bertatap muka dengan bule. Dalam hal ini native-nya ya. Nah, itu lebih baik, itu lebih bagus, karena itu lebih efektif. Bisa langsung dikoreksi di tempat. Oh, bukan seperti ini nih ngomongnya. Oh, bukan seperti ini nulisnya. Itu, cuman memang terkadang sulit ya menemukan bule atau bercakap dengan bule gitu. Butuh keberanian. Makanya saya tekankan dari awal juga bahwa keberanian itu penting. Semangat, keberanian untuk maju itu penting. Begitu kita penasaran dengan satu hal, contohnya bagaimana cara membuat kalimat yang baik dan benar. Nah, bagaimana mau bisa kalau kita tanpa latihan?
tiba-tiba ujug-ujug turun dari langit kita bisa ngomong bahasa Inggris fasih. Oh, nggak bisa. Kita harus melatihnya ya. Saya yakin teman-teman kalau ada keberanian, kemauan, motivasinya tinggi, itu pasti bisa. Pasti bisa. Ya, nggak mungkin langsung bisa ya. Semuanya itu butuh proses. Dan proses ini biasanya itu yang paling berat. Karena proses merupakan aktivitas yang memerlukan energi yang besar. Nah, seperti itu Mbak, kiat-kiatnya. Jadi, salah satu rahasianya, kalau ingin bisa bahasa Inggris dengan lancar, bisa dengan bahasa Inggris dengan mudah, itu dengan nonton film. Atau dengan melakukan kegiatan dalam bahasa Inggris, kegiatan apa yang kita suka. Seperti itu. Jadi misalkan pergi ke suatu tempat, cobalah kita mencoba untuk bercakap bahasa Inggris sesama teman gitu. Misalkan ingin pergi ke pasar, apa ya bahasa Inggris ke pasar? Seperti halnya teman-teman belajar bahasa Mandarin, nggak bisa 1, 2, 3 minggu, tapi butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk belajar ya. Iya. Oke, Mbak Adinda. Mbak Adinda ya. Silakan masuk Mbak Adinda. Selamat datang di kelas B, paket C ya. Mudah-mudahan akan tetap terjaga semangatnya sampai akhir Mbak Adinda. Baik. Itu pertanyaan sederhana tetapi jawabannya panjang ya. Baik, ada yang ditanyakan? Ditanyakan lagi? Sebelum memasuki pembahasan chapter. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4, 5, dan 6. Jadi untuk semester ini kayaknya ada 6 chapter yang akan kita lalui, kita pelajari. Baik, untuk yang chapter 1 itu mengenai greeting, introducing, sama parting. Itu mengenai ekspresi ya. Expression. Kemudian untuk conversation-nya itu juga expression, greeting, and parting, introducing oneself and others, perform monologue of a recount text. Kemudian untuk reading itu identifying the structure, writing itu diary, writing diary. Baik, seperti itu. Jadi bahasa Inggris dibagi menjadi 4 bagian kalau dalam chapter 1 ini ya. Dan sebenarnya dalam bentuk umum, secara umum itu di bahasa Inggris dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah bagian listening. Listening to music. Nah, mendengarkan musik. Listening artinya mendengarkan. Jadi, kegiatan bahasa Inggris yang pertama adalah mendengarkan. Bagaimana cara pengucapan greetings atau pengucapan ekspresi untuk selamat pagi, greeting itu pengucapan selamat gitu ya. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Seperti itu. Goodbye, nice to see you later.
Nah, seperti itu. Itu merupakan ungkapan greeting, ekspresi greeting. Nah, itu yang pertama. Bagaimana cara kita mendengarkan yang baik ya, listening-nya. Kemudian untuk speaking, speak. Nah, cara pelafalannya, cara perkataannya, cara pengungkapannya. Jadi misalkan kita ingin mengungkapkan suatu hal, misalkan ingin makan, I'm hungry. Itu intonasi, ekspresi itu harus pas ya. Seperti halnya dengan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin itu apa? Ma, ma, ma. Nah, itu kan beda-beda artinya. Seperti itu. Jadi bahasa Inggris sama ucapannya, cuman intonasinya saja, penekanannya saja. I'm hungry. Saya lapar. I'm angry. Nah, itu saya marah. Nah, contohnya seperti itu, Mbak. Kalau untuk speaking ya, cara pengucapannya, cara pelafalannya. Kemudian untuk reading, itu kemampuan untuk membaca. Membaca apa? Tentunya ya membaca dalam bahasa Inggris. Membaca teks bahasa Inggris. Nah, yang terakhir adalah writing. Itu menulis. Sebenarnya, 4 bagian ini itu merupakan suatu tingkatan, Mbak. Tingkatan yang pertama, kita harus bisa mendengarkan dahulu. Kita harus mencermati apa yang didengar. Itu tingkatan pertama, itu tingkatan paling mudah. Kemudian, tingkatan yang kedua. Level yang kedua, tingkat yang kedua, itu berbicara. Ketika kita sudah melalui mendengarkan, ketika kita sudah mendengarkan dengan baik dan benar, kita mengulang dengan cara berkata. Speaking, melatih bahasa ya, speaking, ngomong gitu, berbicara dengan bahasa Inggris tentunya. Nah, setelah naik tingkat kedua, kita naik ke tingkat ketiga, yaitu reading. Setelah kita bisa tahu intonasinya melalui listening, setelah kita bisa melafalkannya dengan benar melalui speaking, kemudian kita melangkah ke level 3, yaitu reading. Bagaimana membaca yang baik dan benar, bagaimana cara kita melihat susunan kata demi kata dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, tingkatan paling tinggi itu adalah writing. Kenapa writing itu tingkatan paling tinggi? Karena ketika kita menulis dalam bahasa Inggris tentunya, itu kita harus tahu bagaimana cara pelafalannya, bagaimana cara pengungkapannya, bagaimana cara membacanya. Kalau menulis, sudah pasti membaca. Seperti itu, Mbak. Kalau membaca, belum tentu menulis. Gitu loh. Itu yang akan dibahas di chapter 1. Nice to see you. Tentang greeting, expression, pengungkapan. Nah, selanjutnya di chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, dan chapter 6 pada semester ini itu sebenarnya berlaku 4 tingkatan bahasa Inggris tersebut, Mbak. Satunya adalah listening, yang kedua adalah speaking, yang ketiga adalah reading, yang terakhir adalah writing. Jadi, teman-teman, kalau misalkan, saya tidak bisa menulis bahasa Inggris dengan baik dan benar, nggak apa-apa, tenang saja. Karena writing atau cara menulis bahasa Inggris yang baik dan benar itu merupakan level tertinggi dari tingkatan bahasa Inggris. Gitu.
Halo, masih bisa dengar suara saya? Jangan-jangan tidak bisa dengar lagi. Masih ya? Baik, yang suaranya putus-putus, sekali lagi saya mohon maaf karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin itu tergantung dari koneksi masing-masing. Ya, kita ikutin saja. Kalau memang seperti itu, putus-putus, nanti tutor akan mengupload hasil rekamannya. Nah, ya itu sebenarnya effort 2 kali kerja ya, tapi ya mudah-mudahan teman-teman masih punya semangat untuk belajar, menyisihkan waktu demi belajar. Apa salahnya gitu kita mengulang rekaman gitu kan? Seperti itu, Mbak. Baik, chapter 2 kita membahas tentang ekspresi, masih tentang expression. Kalau tadi itu mengenai ekspresi tentang bagaimana cara kita bersapa kepada orang lain. Itu yang chapter pertama. Chapter yang kedua kita bagaimana cara mengungkapkan permintaan maaf. Apologizing. Nah, itu. I'm sorry to hear that. Nah, I'm sorry to hear that. Saya minta maaf mendengarnya gitu ya. Oke. Nah, seperti halnya chapter 1, chapter 2 juga memiliki 4 bagian. Pada masing-masing chapter itu memiliki 4 bagian. Seperti halnya chapter 1 ya, chapter 2, chapter 3. Nah, itu ada listening, speaking, reading, writing. Chapter 4, listening, speaking, reading, writing. Chapter 5, listening, speaking, reading, writing. Chapter 6 pun, sampai chapter 6 pun, chapter yang terakhir itu juga membahas tentang 4 bagian tersebut. Listening, speaking, reading, writing. Nah, seperti itu, Mbak. Cuman, tiap chapter itu ada bagian topiknya. Topik yang chapter pertama adalah ekspresi mengenai bertegur sapa. Chapter yang kedua adalah bagaimana cara mengungkapkan permintaan maaf. Artinya seperti apa, penggunaan permintaan maaf seperti apa, kata-kata yang harus kita gunakan untuk meminta maaf itu seperti apa. Itu ada di chapter 2. Kemudian untuk chapter 3 itu bagaimana cara kita menolak, bagaimana cara kita menerima tawaran. Tawaran, ya Mbak Adinda, gimana? Ada pertanyaan Mbak Adinda? Ada yang ngacung soalnya. Gimana Mbak Adinda? Ada pertanyaan? Mbak Dinda belum kenalan ya. Coba saya. Oh gitu. Oke. Jadi bisa dilanjut ya. Baik, untuk yang chapter 3. Chapter 3 membahas mengenai expression atau ungkapan untuk persetujuan atau ungkapan penolakan. Itu yang chapter 3. Misalkan, would you like to go to school? Would you like to go to market with me? Misalkan, kamu mau pergi dengan saya ke pasar enggak? Nah, kalau mau, yes, of course. I want to go with you, misalkan. Ya udah, seperti itu. Kalau misalkan ungkapan penolakan seperti apa? No, I don't. No, I won't. Gitu.
Jadi ungkapan penerimaan, ungkapan penolakan itu akan dibahas di chapter 3. Gitu ya, Mbak. Bagaimana cara menulisnya juga, seperti itu. Kemudian di chapter 4, nah kita cara mengungkapkan ucapan selamat. Nah, expression of congratulating and complimenting. Memberikan ucapan selamat dan memberikan sebuah komentar. Oh, congratulations for your graduation in your school, misalkan. Selamat atas lulusnya kamu di sekolah, gitu. Selamat atas kelulusannya ya, gitu. Nah, itu akan dibahas di chapter 4, bagaimana cara pengungkapannya, bagaimana cara penulisannya, bagaimana cara penempatan dalam sebuah kalimat, gitu. Itu akan dibahas di chapter 4. Kemudian chapter 5 itu akan membahas tentang expression of gratitude. Nah, ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ketika kita menerima suatu bantuan yang sangat-sangat tidak ternilai harganya, ataupun sangat berharga, diberikan sebuah ucapan yang berharga. Nah, itu kita mengucapkannya misalkan diberi batu akik. Nah, sekarang lagi marak kan batu akik. Dikasih batu akik sama temen, atau dikasih rumah sama suami. Wah, itu bagaimana cara ini ya, cara mengungkapkannya? Atau dikasih uang oleh majikan, dikasih bonus. Nah, itu cara pengungkapannya ada di chapter 5. Oke, thank you very much. I'm very grateful to you. Seperti itu. Itu cara pengungkapannya ada di chapter 5. Kemudian, chapter terakhir membahas tentang apa? Nah, tentang ekspresi tentang terkagum-kagum. Nah, bagaimana itu? Ekspresi yang mengungkapkan tentang kekaguman kita oleh sesuatu hal yang sangat menakjubkan. Itu ada di chapter 6. Misalkan, surprise. Dapat hadiah mobil. Dapat hadiah berlibur misalkan ke luar negeri. Wah, surprise. Oh no, misalkan. Ya, ekspresinya itu akan dibahas di chapter 6. Gitu. Baik, dari chapter 1 sampai dengan chapter 6, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, yang sekali lagi yang putus-putus suaranya, nanti saya bagikan saja ya upload dan video rekamannya. Oke. Baik, untuk sekarang, untuk hari ini, untuk saat ini, saya hanya bisa menyampaikan silabus dan perkenalan saja ya. Jadi kalau misalkan Mbak kurang jelas, silakan nanti tanyakan ya, langsung ke saya. Demikian. Baik, ada yang kurang paham, karena penjelasan yang saya tadi itu sebenarnya sudah ada di file PDF-nya yang Mbak telah download dari grup Facebook-nya ya. Seperti itu. Adakah pertanyaan? Nah, ini waktunya sudah 5 menit akan berakhir. Silakan kalau misalkan ada yang kurang paham, kurang jelas, tanyakan langsung.
dari silabus. Pak, kalau setiap materi pelajaran yang akan dipelajari, maka apakah materinya di-download dahulu, Pak? Materinya sebenarnya sudah ada di buku sekalian kan di sini kan, chapter 1 sampai dengan chapter 6. Jadi nanti tanyakan saja ke tutornya bagaimana sistem belajarnya gitu ya. Karena secara umum tutor pun akan mengacu ke buku yang telah diberikan. Seperti itu, Mbak. Jadi tidak mungkin tutor mengajarkan yang di luar buku, kecuali memang pengetahuan umum sifatnya ya. Ya, bukunya maksudnya buku, baik buku secara fisik ataupun buku secara elektronik seperti ini. Ya, materinya sampai ini, kecuali nanti misalkan ada pengarahan dari tutor atau ada materi dari tutor yang memang sifatnya lebih khusus ya. Karena dalam hal ini saya bukan sebagai pengajar paket C, Mbak. Saya hanya bisa menjelaskan sebatas kemampuan saya bahwa buku yang telah diberikan ke siswa itu adalah materi yang akan disampaikan oleh tutor. Tidak akan mungkin keluar dari materi tersebut ya, Mbak. Ya, sampai ujian. Semester 1 semester ini cuman sampai itu aja. 1 chapter 2 sampai 6. Chapter 1 sampai 6 gitu ya. Kalau ujian percakapan, nah itu tergantung tutor lagi ya Mbak. Kalau saya yang di paket B, biasanya saya kasih tugas rekaman biasanya. Direkam kemudian dikirimkan ke tutor. Itu yang biasa saya lakukan di paket B. Sehingga teman-teman bisa melatih bagaimana cara pengucapannya. Itu yang saya lakukan. Tapi saya juga tidak tahu sistem belajarnya untuk tutor yang paket C ini. Jadi mudah-mudahan tidak jauh berbeda ya Mbak. Bahkan bisa lebih meningkat karena ini kan sifatnya sudah naik SMA gitu ya. Beda dengan yang paket B itu setara SMP. Seperti itu Mbak. Baik, kalau misalkan tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini saja ya Mbak. Mudah-mudahan nanti minggu depan ya, nanti mudah-mudahan minggu depan bertemu dengan tutornya langsung. Jadi rekaman akan dikirim melalui grup nanti. Nanti saya share video rekamannya lewat Facebook ya. Rekaman video malam ini pertemuan kita. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, alangkah kita baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing ya, Mbak. Berdoa dipersilakan. Ya, baik, berdoa selesai. Amin. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Gitu ya. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan teman-teman masih terjaga semangatnya untuk belajar sampai akhir. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.